Oh, lu. Iki wis yo. Nah, Eh, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Doni dan Pak Prian. Kami dari kelompok 3. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu Mayasi Learning. Eh, Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nathaniel Satria Dharmatama dengan NIM 2424 10 10 10 12. perkenalkan nama saya Zakiraya Andika dengan NIM 2424 10 10 10 06. Perkenalkan nama saya Esa Aulia dengan NIM 2424 10 10 10 57. Baik, jadi di sini sebelum menjelaskan tentang alur programnya, saya ingin menjelaskan mengapa kami eh, tentang aplikasi kami. Nah, jadi kami membuat aplikasi Mayasi Learning. Jadi aplikasi ini adalah aplikasi untuk sistem pendaftaran bimbingan belajar. Nah, adapun alasan mengapa kami memilih untuk membuat program ini, yaitu yang pertama karena tentunya di era digital ini kita membutuhkan bantuan teknologi untuk meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya pada bimbingan belajar. Kemudian selain itu, kami juga memilih untuk membuat program ini karena kami menemukan beberapa permasalahan-permasalahan terkait dengan hal ini. Yang pertama itu karena adanya ketidakefisienan proses karena sistem manual itu membutuhkan waktu yang lebih lama. Kemudian yang kedua, adanya resiko kehilangan data karena data yang dikelola secara manual itu rentan terhadap kesalahan. Nah, yang ketiga itu adanya proses pendaftaran yang rumit dan tidak efisien. Nah, ini berlaku bagi siswa. Jadi, kalau misalkan secara manual pendaftarannya kan itu sangat tidak efisien karena siswa itu harus datang langsung ke tempat bimbelnya. Tapi dengan adanya program kami, siswa itu bisa mendaftar bimbingan belajar tanpa harus datang ke lokasi bimbingan belajar tersebut. Kemudian juga adanya ketidaktransparansi bagi siswa. Jadi eh, data-data informasi seperti harga, harga bimbel, ketersediaan kelas dan lain-lain itu juga biasanya tidak transparan. Oke, baik, selanjutnya akan menjelaskan tentang alur programnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan alur program dari aplikasi Mayasi Learning. Untuk pertama-tama, aplikasi akan menampilkan menu login page yang terdiri dari login, register, dan keluar dari aplikasi. Di sini disuruh menginputkan pilihan satu, 2, atau 3. Jika kita menginput A atau huruf, maka ada pemberitahuan input tidak valid. Untuk pertama-tama, fitur login sendiri, user disuruh memasukkan data akun yang sudah terdaftar. Contohnya Zaki dan Raya. Maka akan muncul notifikasi login berhasil dan selamat datang nama username sebagai role-nya di Mayasi Learning. Untuk yang fitur kedua, yakni register, para user disuruh mendaftarkan nama akun yang belum terdaftar, seperti contoh. Nah, maka muncul notifikasi register berhasil. Selamat datang Ahmad di Mayasi Learning. Jika kita memilih keluar dari aplikasi, maka akan muncul notifikasi terima kasih telah menggunakan sistem kami. Nah, untuk Brandaria sendiri terdiri dari beberapa fitur, yakni lihat daftar bimbel tersedia, kemudian pendaftaran bimbel, pengunduran diri, edit data bimbel, lihat data siswa pada setiap kelas yang sudah terdaftar, kemudian lihat riwayat, dan yang terakhir kembali ke login page.
Di sini disuruh memasukkan pilihan 1 sampai 7. Jika memasukkan huruf, maka input tidak valid. Oke. Untuk fitur yang pertama, lihat daftar bimbel. Aplikasi otomatis akan menunjukkan nama-nama bimbel, kelas, jenjang, hari, jam, harga, dan kuota dari setiap bimbel yang datanya diambil dari file CSV data bimbel. Lanjut ke pendaftaran. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang alur dari pendaftaran sendiri. Misalkan di sini saya input juga. Nah, pertama user akan diminta untuk memilih jenjang bimbel. Jadi, misalkan kita memilih jenjang SMA, maka bimbel yang ditampilkan itu akan difilter sesuai jenjang yang dipilih. Jadi, ini bimbel-bimbel yang ditampilkan ini adalah bimbel yang menyediakan kelas untuk jenjang SMA. Kalau saya di sini pilih A, nah jadi akan input harus berupa angka. Misalkan di sini inputnya 0, nomor bimbel tidak valid. Nah, ini adalah pilihan kelas yang tersedia beserta informasi seperti hari, jam, harga, dan kuota kelasnya. Misalkan di sini saya milih nomor 27 misalkan. Nah, maka nomor kelas tidak valid. Kemudian di sini user akan diarahkan ke konfirmasi pilihan. Jadi akan ditampilkan lagi data bimbel yang tadinya sudah di data bimbel dan kelas yang sudah dipilih kemudian diminta untuk konfirmasi. Misalkan memilih N, maka user akan diminta untuk kembali menginputkan jenjang yang ingin dipilih. Oke. Misalkan iya, maka akan lanjut ke input data pendaftaran. Nah, kemudian pada NISN, jadi untuk memasukkan NISN itu harus berupa angka dan terdiri dari 10 digit. Misalkan sini, nah, akan muncul pesan NISN harus terdiri dari 10 digit angka. Nah, misalkan NISN itu sudah terdaftar pada kelas yang dipilih, maka tidak akan bisa dipakai lagi NISN-nya. NISN-nya. Misalkan 111. Nah, NISN ini sudah terdaftar di kelas ini. Anda tidak bisa mendaftar di kelas yang sama lagi. Nah, di sini. Nah, pada bagian ini selanjutnya akan meminta input nomor HP. Nah, kemudian akan ada konfirmasi apakah data sudah sesuai. Kalau misalkan menginputkan N, maka akan kembali menginput data diri. Nah, kemudian di sini akan ada pilihan menu pembayaran. Jadi, di sini ada informasi harus membayar berapa, kemudian akan memilih metode pembayaran. Misalkan di sini saya memilih tunai. Nah, maka akan ada pesan silakan bayar sejumlah 9 juta di loket pendaftaran MySI Learning. Kemudian enter. Nah, selamat Ananda Esa sudah terdaftar di Ganesha Operation kelas UTBKB. Maka kalau sudah begini, itu data sudah masuk ke file CSV data siswa. Baik, kemudian adalah fitur pengunduran diri. Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang fitur pengunduran diri dan lihat jadwal bimbel yang sudah dipesan. Dalam sini langsung terdapat menu pilihan fitur Machine Learning. Karena kita akan memilih pengunduran diri, kita akan memasukkan nomor 3 yaitu pengundur diri. Nah, dalam ini user diarahkan untuk mengisi NISN user yang mau mengundurkan diri. Nah, misal contoh
Eh, nah, NSN Anda terdaftar di kelas 9A Ganesha Operation. Nah, lalu user akan disuruh memilih nomor kelas. Karena di sini nomor kelasnya adalah nomor satu, jadi kita masukkan nomor satu. Nah, Anda memilih untuk menggunakan diri dari kelas 9A Bimbel Ganesha Operation. Terus konfirmasi apakah Anda ingin mengundurkan diri, kita pilih ya. Lalu muncul pengunduran diri berhasil. Pilih enter untuk kembali ke beranda. Terus selanjutnya ada fitur selanjutnya yaitu nomor 4, lihat jadwal bimbel yang sudah dipesan. Kita masukkan nomor 4. Lalu lagi user disuruh untuk memasukkan SN user. Kita ambil contoh dari data siswa, kita ambil Lina aja. NSN-nya itu 1234567 901. Kita tekan enter. Nah, jadwal kelas untuk NSN ini atau Lina itu ada di Ganesha Operation kelas 7B harinya Senin. Nah, sudah lanjut ke teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang fitur untuk admin ya ini, yaitu adalah edit data bimbel. Nah, jadi pada edit data bimbel ini terdapat subfitur yaitu tambah jenis bimbel, hapus jenis bimbel, tambah kelas bimbel, hapus kelas bimbel, update jadwal kelas, update harga, dan update kuota. Misalkan di sini saya input nomor 0. Nah, maka input tidak valid. Kita akan input, kita coba subfitur nomor 1. Nah, jadi untuk menambah jenis bimbel itu nama bimbelnya apa? Misalkan nama bimbelnya itu eh, bimbel neutron. Kemudian jumlah kelasnya, nah ini tuh program kelasnya. Misalkan eh, 2. Nah, jadi kelas yang pertama itu untuk kelas apa? Misalkan em, kelas 7. Nah, kemudian jenjangnya SMP. Harganya, harganya misalkan, kalau misalkan ini kita input huruf, nah maka nggak bisa. Jadi misalkan kita input harganya 1 juta. Dan kuotanya, kalau misalkan kita input huruf juga nggak bisa kuotanya. Jadi misalkan kuotanya 20. Nah, kemudian ini ada jumlah pertemuan dalam seminggu. Jadi kelas ini itu, kelas 7 SM, program untuk kelas 7 SMP ini tuh seminggu berapa kali pertemuan? Misalkan 2. Maka hari pertama itu misalkan hari Senin. Pukul misalkan jam 14.00 sampai 18 16. Nah, kemudian yang hari kedua, maksudnya pertemuan kedua itu misalkan hari Selasa, terus misalkan jamnya sama. Nah, tadi kan input untuk kelas pertama. Karena kan di Neutron ada 2 kelas. Jadi kemudian input untuk kelas kedua. Misalkan kelas 8. Untuk jenjang SMP. Nah, harganya misalkan 1 juta. Nah, kuotanya 20. Misalkan jumlah pertemuannya hanya 1, maka hari ke-1 pukul. Nah, kemudian di sini akan ada konfirmasi. Berikut adalah data yang akan ditambahkan. Kemudian, apakah Anda yakin ingin menambahkan data ini? Misalkan iya.
Nah, maka semua data berhasil ditambahkan. Misalkan di sini kita lihat di data bimbel. Nah, ini sudah masuk datanya. Kemudian untuk sub fitur yang kedua itu hapus jenis bimbel. Jadi pertama kita akan memilih jenis bimbel yang akan dihapus. Misalkan bimbel yang ke-8 yang neutron. Apakah Anda yakin ingin menghapus bimbel neutron beserta seluruh kelas yang ada di dalamnya? Misalkan N. Nah, maka penghapusan jenis bimbel neutron dibatalkan. Tapi kalau iya, eh, eh, misalkan iya, maka jenis bimbel neutron itu berhasil dihapus. Kita bisa lihat di data bimbelnya. Nah, bimbel neutron udah nggak ada. Kemudian untuk subfitur yang ketiga itu tambah kelas bimbel. Nah, bedanya tambah kelas bimbel dengan tambah jenis bimbel itu, kalau misalkan kelas bimbel itu menambah kelas di jenis bimbel yang sudah ada. Jadi misalkan di plasma, bimbel plasma, itu kita akan menginputkan tambah satu kelas lagi. Misalkan namanya kelas UTBK. Untuk jenjang SMA, harganya misalkan 5 juta. Kuotanya 20. Jumlah pertemuan dalam seminggu misalkan satu hari Senin jam 10, jam 16 sampai 8, 16.00 sampai 18. Nah, kemudian di sini ada konfirmasi. Iya, semua data berhasil ditambahkan. Kita lihat di data bimbel. Nah, di sini plasma ada tambahan. Kemudian kita ke subfitur yang keempat, itu hapus kelas bimbel. Sekarang kita pilih 7, yang 9 kita hapus. Ada konfirmasi, ya. Maka kelas UTBK berhasil dihapus. Kita lihat di sini. Nah, sudah hilang yang tadi. Kemudian bisa juga, ada juga subfitur untuk mengupdate jadwal kelas. Nah, ini misalkan kita akan update bimbel yang pertama, nomor 26. Nah, jadi apakah akan ada konfirmasi apakah yang akan diganti itu benar kelas ini? Kan awalnya Selasa sama Jumat. Misalkan iya, kita akan ubah hari pertama itu misalkan diganti jadi Senin jam. Nah, ini format penulisan jamnya akan 8 tetap ya, misalkan 18.30 sampai 20.30. Nah, hari yang kedua itu hari apa? Karena kan ini kan emang kelasnya buat 2 pertemuan. Misalkan Selasa pukul 18.30 sampai 20.30. Nah, maka jadwal kelas UTBKB berhasil diupdate. Kita akan lihat. Nah, ini sudah jadi Senin sama Selasa. Nah, kemudian selain mengedit mengupdate jadwal kelas itu bisa juga untuk update harga. Nomor 1. Nah, ini pilihan kelas di bimbel Ganesha Operation, misalkan nomor 26. Nah, jadi harga yang mau diganti itu berapa? Misalkan diganti jadi 1 juta. Nah, maka harga berhasil diganti. Kita lihat di data bimbel. Nah, ini ganti jadi 1 juta. Kemudian update kuota kelas, ini konsepnya sama kayak update harga. Misalkan 1,
yang nomor 26 itu kuota kelasnya jadi satu, misalkan diganti jadi satu, diupdate. Nah, kita lihat. Nah, ini kuotanya jadi satu. Oke, baik. Mungkin fitur selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan eh, tentang fitur lihat data siswa. Lihat data siswa, kita kembali ke login page dulu, terus login sebagai admin. Nah, di sini ada lihat data siswa pada tiap kelas di nomor 5. Jadi kita input nomor 5. Nah, terus admin diarahkan ke pilihan bimbelnya apa saja, diagnosa dan lain-lain. Terus kita pilih, misal pilih nomor 3. Terus kita pilih kelas yang 9A SMP. Nah, karena kita lihat di data bimbel, karena di kelas 9A SMP ini nggak ada yang daftar, jadi munculnya tidak ada siswa di kelas 9A. Kita coba yang ada kelasnya. Contohnya di Genius Kids Academy nomor 2. Kelas Kita ambil contoh kelas 4A SD. Nah, data siswa kelas 4A jenis Kit Academy, terus muncul data siswanya, ada NISN-nya, ada nama, asal sekolah, alamat, dan nomor HP-nya. Ya, terus fitur selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk fitur yang terakhir, yakni fitur lihat riwayat. Pilihannya yakni nomor 6. Maka aplikasi akan langsung menampilkan histori pemesanan para siswa yang pernah memesan di aplikasi Mayasi Learning. Untuk datanya sendiri diambil dari CSV data siswa yang kemudian di print menggunakan extension tabulet. Klik enter untuk kembali ke beranda. Nah, mungkin cukup sekian untuk penjelasan alur dari aplikasi Mayasi Learning. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari kami kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.